Eseh celek diwulang ngaji, sok yen gede supaya ngerti. Ngapain di volume? Udah. Nah, jadi kalau kembali lagi tadi ya, orang yang baru mengenal fikih, baru mau mengenal, mau belajar nih gitu kan, biasanya kan bagi kita Fathul Qorib itu aja bisa pusing. Kenapa? Karena di situ tuh ada dua kubu, Imam Rafi'i, Imam Nawawi yang berbeda pendapat, tapi di furu'iyahnya bukan di usuliyahnya. Kalau usuliyahnya insya Allah sama gitu. Itu cuman yang perlu diingat begini ya, di Indonesia ini ya, khususnya warga Nahdlatul Ulama itu tidak menganut satu madhab, tidak menganut 4 madhab gitu loh, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua dianut gitu loh. Artinya apa? Kita mengakui 4 mazhab itu, tidak membeda-bedakan. Nah, cuman di Indonesia ini amaliyah kita dalam hal ubudiyah itu mayoritas berafiliasi ke Imam Syafi'i dalam bab ubudiyah ya. Misalkan sholat gitu kan, kita pakai mazhab Syafi'i gitu kan. Nah, adapun dalam muamalah nih, interaksi sosial itu rata-rata kita pakainya mazhab Hanafi. Makanya kita nggak bercadar, yang perempuan nggak bercadar. Terus kita kalau beli nggak ada akad, itu Hanafi gitu. Itu. Nah, jadi apa namanya, harus dipahami dulu. Ini Indonesia Pak. Ya ini Indonesia gitu. Bukan di Yaman. Kalau Yaman tuh murni Syafi'i itu, Yaman gitu. Ini Indonesia gitu. Ya, misalnya harus paham juga, berarti yang nge-share itu ya mohon maaf nih, kayaknya nggak paham negaranya sendiri gitu. Gitu kayaknya. Nah, kalau misalkan memang ada seperti itu, sebenarnya bagus sih membuka pintu diskusi kan. Cuman yang jadi pertanyaan kita, kenapa kok nge-share-nya itu ke medsos? Dimana di medsos itu kita tahu di situ tuh lebih banyak orang awamnya gitu loh. Sampean ini mau membuka pintu diskusi atau pintu perselisihan gitu loh. Gitu. Karena tidak semua orang paham itu gitu loh. Nah, kalau memang mau berdiskusi gitu kan, maka ayo monggo, kami siapkan tempatnya. Karena kebetulan saya juga ada di LBM kan gitu, Lembaga Bersama Masail Kabupaten Bekasi. Ayo kita diskusikan di situ. Kita cari titik temunya gitu kan. Gitu sehingga tidak terbangun opini di masyarakat itu bahwasanya orang Indonesia itu lisannya doang nih ngaku mazhab Syafi'i tapi perilakunya kagak gitu. Nah, itu nggak benar itu seperti itu. Justru sebenarnya yang betul-betul mengamalkan Syafi'iyah itu kita sebenarnya loh. Karena Imam Syafi'i juga bermaulid loh. Saya bisa buktikan itu gitu. Gitu. Tapi ya nggak bisa di video ini, harus kita duduk bersama ngopi bareng gitu loh, diskusi gitu kan. Kalau di video begini nih bukan diskusi saudara. Kan gitu. Jadi memang insya Allah kalau memang ini kitab Al-Um ini penting untuk kita, ya insya Allah Gus Hasan bisa berkenan gitu Gus ya. Insya Allah. Walaupun bukan saya langsung, misalkan kayak teman-teman di LBM ada yang punya waktu untuk membahas itu, atau kami diajak ke masjidnya sampean atau di majelisnya sampean untuk bersama-sama kita mengkaji, mendiskusikan isi dari Al-Um, kami siap. Insya Allah. Siap, 24 jam siap. Masya Allah. Karena apa, gini, mohon maaf ya, kalimat yang sampean sampaikan tadi itu, kenapa sih orang Indonesia itu bermazhab Syafi'i tapi jarang mengkaji kitab Al-Um? Kata siapa itu? Anda surveinya di mana gitu loh. Kalau Anda surveinya di gang-gang gitu kan, Anda surveinya di pasar-pasar, ya nggak ada orang ngaji Al-Um di situ. Tapi kalau sampean masuk ke pesantren gitu kan, nah di situ Al-Um itu hampir setengah hafal anak santri gitu loh. Karena setiap hari dikaji, hatam diulang lagi begitu. Propaganda. Iya. Jadi saya harap itu janganlah menyebarkan sesuatu yang berpotensi menciptakan perselisihan di antara umat Islam. Karena kita tahu di medsos itu tidak semua orang itu pernah pesantren, tidak semua orang itu punya latar pendidikan agama yang bagus seperti di pesantren. Ada yang hanya sekedar tahu, ada
ada yang setengah tahu. Nah, kalau memang dia santri pasti paham gitu, pasti paham. Maka kalau sampean mau mendiskusikan itu, sampean harus datang ke ahlinya gitu. Kan pesantren banyak di Indonesia ini. Sampean masuk pesantren nggak bayar kalau cuma untuk diskusi mah gitu loh. Ya kan, malah kita akan kasih hidangan makan, kita kenyangin gitu. Gitu. Kalau mau datang ke pesantren gitu loh. Apalagi kan kalau sampean itu tujuannya mau mengkritik NU, kan kantor NU ada. Datang aja ke kantor NU, ke komisi lembaga Basul Masail, sampai klarifikasi di situ. Kelar gitu loh. Daripada kayak gini kan. Lebih bagus ngaji Gus ya. Nah, iya. Ngaji. Ya. Ngaji lebih bagus tuh ngaji. Tapi kalau begitu tujuannya apa ya? Ya wallahu a'lam, kita kan juga nggak bisa, istilahnya nggak bisa menjustifikasi orang kan ya. Apakah dia tujuannya gimana kita nggak ngerti. Takutnya nih dia dapet kiriman dari orang gitu kan, belum dia telaah, terus dia gampang kaget orangnya, iya bener nih, karena kebetulan dia memang nggak pernah ngaji al-um gitu, di share lah gitu. Mungkin seperti itu. Oke Gus, Ya. terima kasih Gus atas Sama-sama. penjelasannya. Mudah-mudahan Gus Hasan selalu diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Isih cilik diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Agama Islam agama suci.